Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Nanto selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Di makalah ini kami telah menganalisis PT Esindo Utama yang bersangkutan dengan buku dari Robbins Management Culture. Selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh Bung Dava. Terima kasih kepada Saudara Ilham. Di sini saya akan menjelaskan profil dari perusahaan ini. Perusahaan ini merupakan perusahaan produksi jasa yang bergerak di bidang distributor Helfar Lighting System yang didirikan pada tahun 2000 oleh Heri Istiono Budianto beserta para ahli lainnya yang sudah mempunyai pengalaman sejak 1993. Teknik kontrol yang bermerek Helfar berasal dari dua negara, yaitu negara Inggris dan Finlandia. Maka dari itu, sudah banyak tempat-tempat yang menggunakan produk ini, seperti contohnya perkantoran, gedung-gedung, istana negara, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, perusahaan ini juga membantu para konsumen untuk menemukan solusi kontrol pencahayaan yang cerdas di ruangan yang lebih cerdas di segala tempat dengan berbagai macam produk. Selanjutnya, ada visi misi dari perusahaan ini. Visi yang digunakan yaitu service, quality, dan grow. Maksudnya, perusahaan ini mengutamakan kualitas pelayanan untuk pengembangan dan kemajuan perusahaan. Misi PT Hesindo Utama adalah bertumbuh bersama untuk customer, pemegang saham, prinsipal dan karyawan melalui pelayanan, kualitas, inovasi, dan investasi yang menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ilham. Baik, terima kasih Bung Dava. Tentunya perusahaan PT Sindo Utama memiliki strategi yang digunakan untuk mencapai sebuah visi misinya. Yang pertama, strateginya Blue Ocean Strategy, yang merupakan suatu strategi bisnis tentang bagaimana menguasai ruang pasar yang tidak diperebutkan oleh perusahaan lainnya. Yang kedua, ada market expansion, yaitu gabungan dari dua kata market atau pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli produk, dan expansion atau ekspansi yang berarti upaya untuk menjadi lebih besar atau lebih luas. Yang ketiga, PT Sindo Utama akan terus meningkatkan pelayanan dalam setiap proyek yang diberikan oleh konsumen. Yang keempat, produk jasa yang dijual oleh PT Sindo Utama tidak dimiliki oleh perusahaan lain dan memiliki karakteristik yang unik, serta peningkatan kualitas yang selalu dijunjung tinggi. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang isu-isu budaya terkini yang ada di perusahaan dan pengaruhnya terhadap organisasi. Teori yang kami ambil dari buku Robbins Management Culture mendefinisikan bahwa budaya menyiratkan tiga hal. Yang pertama, ada budaya adalah sebuah persepsi yang dimana bukan sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik. Yang kedua, budaya organisasi bersifat deskriptif. Yang ketiga, pegawai atau karyawan dan anggota organisasi cenderung mengartikan budaya organisasi itu dengan cara penerimaan bersama. Berdasarkan hasil analisis, PT Sindo Utama menciptakan budaya yang responsif terhadap pelanggan, sebagaimana perusahaan ini telah merancang solusi terbuka dan fleksibel untuk instalasi, commissioning, pemrograman, dan penggunaan pencahayaan. Selain itu, perusahaan PT Sindo Utama pun mengembangkan good time bonus, yang mengartikan bahwa perusahaan memberikan bonus terhadap atau karyawannya jika pegawainya masuk tepat waktu atau datang lebih awal. Selanjutnya akan dibahas oleh Ilham Derino. Silakan Bung Ilham. Selanjutnya ada praktik manajemen di lingkungan global. Berdasarkan teori, seiring berjalannya waktu, tiap perusahaan tentu akan terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan maupun penurunan, tergantung dengan strategi yang digunakan untuk mengelolanya. Berdasarkan analisis, praktik manajemen di lingkungan global yang diterapkan oleh PT Isindo Utama adalah dengan melakukan global sourcing, impor, dan lisensi. Pemanfaatan efisiensi global dalam pengiriman produk PT Isindo Utama adalah menggunakan global sourcing. Tahapan yang bisa dilakukan dengan
Global sourcing adalah dengan mengumpulkan bahan mentah atau tenaga kerja dari seantero dunia berdasarkan biaya termurah. Penerapan tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Berdasarkan teori, dalam hal ini praktik manajemen hijau yaitu bentuk manajemen mempertimbangkan dampak organisasi terhadap lingkungan alam perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengaturan kebijakan agar menjadi konsen perusahaan untuk menjaga ekosistem sumber daya alam. Berdasarkan analisis di sini, memanfaatkan adanya perkembangan teknologi dalam menjalani hubungan antar sesama, karyawan melalui media sosial baik dalam pengambilan informasi ataupun praktik kerja. Menekankan etika organisasi berupa sikap tanggung jawab terhadap komitmen bekerjanya yang harus dimiliki oleh setiap anggota perusahaan tanpa terkecuali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda Adinegoro. Terima kasih Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan keputusan efektif dan pengaruhnya terhadap organisasi. Berdasarkan teori, terdapat dua gaya berpikir dalam pengambilan keputusan, yaitu gaya berpikir linear dan gaya berpikir non-linear. Gaya berpikir linear adalah membuat keputusan dengan menggunakan data dan fakta eksternal serta rasional, sedangkan gaya berpikir non-linear adalah membuat keputusan dengan menggunakan data dan fakta internal serta perasaan. Berdasarkan hasil analisis di PT Hesindo Utama, perusahaan ini menggabungkan 3 teknik pengambilan keputusan yang diiringi dengan gaya berpikir linear. Manajer perusahaan lebih memilih untuk menggunakan alternatif yang dapat memaksimalkan kemungkinan tercapainya suatu tujuan dengan menggunakan data dan fakta eksternal dan juga rasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perekrutan dan pelatihan. Perekrutan dan pelatihan karyawan pada sebuah perusahaan merupakan kunci utama dalam keberhasilannya tujuan perusahaan karena para sumber daya manusianya memegang peranan penting. Berdasarkan teori, perekrutan itu adalah melokasikan, mengidentifikasikan, dan menarik pelamar kerja yang kompeten. Dan untuk pelatihan, yaitu bentuk aktivitas MSDM yang penting dikarenakan ketika permintaan pekerjaan berubah, keterampilan karyawan pun juga harus berubah. Berdasarkan hasil analisis di PT Hesindo Utama, dalam perekrutan karyawannya, syarat minimalnya adalah lulusan SMA atau SMK di bidang teknik elektro. Pada umumnya, perusahaan ini memiliki beberapa tahapan yang hampir sama dengan perusahaan lain dalam perekrutannya. Standar umum yang diperhatikan pada tahap seleksi adalah penggunaan bahasa normatif, penggunaan bahasa baku, serta etika dalam bersikap dan berpakaian selama wawancara, karena hal itu merupakan profesionalitas yang dibutuhkan oleh para manajer perusahaan. Selanjutnya yaitu tahap pelatihan. Pada PT Hesindo Utama, mereka akan memberikan pelatihan berupa internal dan eksternal training kepada para karyawannya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Berliana Ayu Pramudita. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Mandara Adinegoro. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi karyawan. Sebelumnya, dalam didik, mengawasi, mengkritik, serta mengevaluasi para karyawannya tentunya diperlukan standarisasi dalam mengelola perusahaan. Adapun teori yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salah satunya teori perilaku McGregor, meliputi teori X dan Y. Teori X yaitu di mana para karyawan cenderung tidak suka bekerja, perlu diawasi, kurang tidak ingin adanya tanggung jawab, dan sebagainya. Sedangkan teori Y kebalikan dari teori X. Berdasarkan analisis di PT Hesindo Utama, yaitu lebih cenderung menggunakan teori Y, McGregor, yang menciptakan budaya inovatif. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori tersebut bahwa para karyawan menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, serta mengarahkan diri. Kesimpulannya, PT Hesindo Utama dapat dikatakan telah sukses mendorong anggota perusahaannya untuk ikut serta dan bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan segala teknologi yang ada. Berdasarkan hasil analisis di PT Hesindo Utama, menurut kami, alangkah lebih baik jika PT Hesindo Utama membuka sebuah cabang perusahaan di luar negeri atau dapat juga dengan bekerja sama dengan perusahaan lain di luar negeri agar perusahaan ini dapat menjadi go global. Terima kasih, Berliana. Ini adalah kelompok-kelompok kami. Saya sendiri, Muhammad Ilham Trisetyo. Saya Berliana Pramudita. Saya Muhammad Dafa Budiarto. Saya Mandara Inegoro. Saya Ilham Derino Adriko. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.